umbilikal ini ada 2 arteri dan 1 vena, ya. Kita harus bisa membedakan mana vena, mana arteri, ya. Nanti setelah kita potong, kita akan melihat. Kalau umbilikal nempel bener di bayi itu kan licin ya, Bu. Licin kayak belut lah, ya. Sehingganya kita siapkan kasa yang dipilin, ya. Kasa yang dipelintir untuk memegangnya. Ini semua alatnya steril ya. Kalau proses pemasangan vena umbilikal itu berarti tindakannya steril, ya. Termasuk alat, sayanya juga harus menggunakan pakaian steril. Dipilin seperti ini ya untuk memegang vena umbilikalnya. Ini kita letakkan di sini. Nah, ya. Kemudian saat kita memotong jangan menggunakan gunting. Gunting apapun jangan. Ya. Kenapa? Kalau kita potong dengan menggunakan gunting nanti hasil potongannya ngerucut dia. Sehingganya arteri maupun vena tidak akan terbuka. Tapi yang kita gunakan dengan menggunakan bisturi. Oh, bisturi. Ya, atau scalpel bisturi inilah, ya. Dengan cara disayat, ya, sehingganya nanti hasilnya akan terbuka, ya. Pak, motongnya di bawah sini, bukan yang di atas, karena kita akan membuang jaringan yang rusak yang di klem ini, ya. Kita potong di bagian klem. bawah, di bawah klem, dah, ya. Posisinya seperti ini. Kalau ini di bayi, posisi ini kan pasti akan keluar darah. Yeah. Yang arteri biasanya nyembur-nyembur bahkan. Ataupun yang vena tetap keluar darah walaupun tidak sederas pada arteri. Sehingganya dengan menggunakan kasa ini kita agak tekan. Ya, kita tekan. Kemudian kita akan melakukan pemilihan mana vena, mana arteri. Alat-alatku mana ini. Kita lihat cara membedakan mana vena mana arteri. Yang pertama dari sifat kekenyalan, ya. Arteri itu kenyal, saking kenyalnya dia kaku atau bahkan dia nonjol. Berarti di sini yang mana? Ini. Nah, ini, ya. Ini ada 2 arteri, satunya berarti ini. Ini masih keluar darahnya. Ya, inilah arteri. Kemudian yang kedua, vena posisinya sifatnya lunak, saking lunaknya dia ndelep tuh apa ya? Ketarik ke dalam. Berarti kemungkinan ini nih. Nah, ini nih benar. Nah, ya. Ini vena. Itu pertama dari sifatnya. Arteri kenyal, vena lunak. Yang kedua dari warna darah. Warna darah arteri itu pekat. Warna darah vena lebih cerah. Hitam ini arteri, vena merah. Merahnya beda kan? Ini kayak pekat hitam. Ini berarti arteri, sedangkan ini vena. Kemudian dari aliran darahnya. Saat kita potong, kalau ini nempel bener di bayi, ini pasti darahnya keluar. Kalau arteri dia nyembur-nyembur. Tapi kalau vena dia keluar, tapi ya paling ngalir aja. Sehingganya kemungkinan dalam dugaan saya inilah vena dan ini arteri. Yang terakhir dengan posisi arteri satu dengan lain kan ada 2, dia saling berdekatan. Sedangkan vena menyendiri, menjauh. Ibarat ini muka, vena itu mulut, arteri itu mata. Memang begitu teorinya, ya. Itu secara umum bayi normal itu seperti itu. Jadi arteri itu ibaratnya 2 mata kita, sedangkan vena itu mulutnya. Berarti inilah 2 mata, ini mulut. Berarti inilah nanti yang akan kita pasang kateter umbilikal. Nah, udah kita berhenti. Udah ada yang pernah lihat kateter? Walaupun teknik ini sama-sama pasang infus, tapi ini tidak menyakiti karena dia bukan jarum. Ya, kalau kita pasang infus perifer biasa itu kan pakai jarum, ya. Untuk nusuknya itu kan pakai nal, ya, pakai jarum. Itu mau nggak mau kalau dia kena sekali, alhamdulillah. Nggak taunya sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali, baru tusukan yang ke-7 kena. Sehingganya 6 kali tusukan itu sudah meninggalkan jejas. Mau nggak mau kan biru-biru. Itu baru sip yang pertama. Belum lagi nanti sip sorenya.
Karena bayi kan saking kecil, sedangkan obat yang dimasukkan kan biasanya banyak tuh kalau spesialis anak. Ada koreksi elektrolit, ada koreksi gula, ada obat antibiotik, banyak lah ibaratnya. Sehingganya setiap shift biasanya masang infus, baru 2 hari dirawat habis, nggak ada lagi tempat. Sehingganya kalau misalnya di awal bisa dipasang vena umbilikal, akan murah dipasang vena umbilikal. Murah tuh bukan harganya, tapi bayinya satu tidak stres karena nggak sakit, nggak ditusuk-tusuk. Yang kedua, keluarga kalau dipasang infus kemudian pulang, walaupun pulang nanya dia, kok tangan anak saya, kaki saya pada biru-biru. Mau nggak mau rasa kepercayaan keluarga jadi gimana. Tapi kalau dipasang vena umbilikal, karena ini bisa bertahan sampai dengan 2 minggu, sekali pasang untuk 2 minggu, nggak nusuk-nusuk lagi. Tapi ini susah, mungkin di W kanan masih didapatnya ya, nggak ada mungkin, bahkan bisa digantikan dengan menggunakan selang feeding. Nah ini selang feeding atau selang UGT yang nomor 3 atau 5 FR. Yang kecil. Ya, yang kecil ya. Nah ini ya, menggunakan selang feeding. Cuma kalau ini bahannya plastik, sehingganya mampu bertahan maksimal cuma 7 hari. Kalau ini sepanjang bayi dirawat, selama tidak ada emboli, selama tidak ada kemacetan, bisa sampai dia pulang. Kalau yang ini gitu ya, kalau yang ini hanya 7 hari, walaupun ini masih lancar, tapi dia sudah tidak, nanti justru malah menginfeksi. Kalau udah 7 hari dicabut gitu ya. Kemudian ini dimasukkannya seberapa panjang. Kalau teknik dasarnya untuk mengukur tinggal dari umbilikal paling dasar, ini ditarik ke arah epigastrium di sini. Seginilah kira-kira. Kalau ini ada meterannya nih ya, kalau ini nggak ada. Meterannya senti dalam bentuk. Nah ini strip pertama itu 5 cm, berarti kurang lebih 5 cm nanti kalau pada bayi ini saya pasang. Tapi untuk bayi yang BBLR misalnya di bawah 1000 itu hanya 3 cm yang masuk. Kenapa? Kalau ini kan tujuannya hanya ke vena, sedangkan vena sentral itu menuju ke parunya. Kalau ujungnya vena ini masuk ke paru, nah ini ujungnya aja sedikit masuk ke paru, efeknya ke bayi apa? Biasanya bayi akan bersin-bersin karena dia mengganggu muatan listrik organ napasnya, sehingganya bayinya biasanya akan bersin-bersin. Yang kedua, iramanya jadi juga nggak stabil natritnya ya, sehingganya biasanya kalau bayi sudah dipasang vena umbilikal harus di ronsen untuk mengetahui. Ronsennya biasanya tora abdominal ya, tapi dikhususkan untuk melihat ujung kateter. Nanti dokter radiologinya akan membacanya ujung kateter berada di sekian senti di dalam atau di luar organ napasnya. Kalau misalnya kedalaman ya harus kita tarik gitu ya, prosesnya seperti itu ya. Ukurannya sudah, sekarang akan coba kita masukkan ya. Tadi kita sudah sepakat kira-kira inilah vena ya, masuknya kurang lebih 5 cm kalau kita ukur dengan sentian. Saya pakai ini aja ya. Dan sebelahnya juga Dah, tegakkan posisi umbilikal lurus ke atas, baru kita dorong masuk ke dalam. Dah 5 cm kurang lebih segini. Ini kalau mau dimasukkan terus masuk. Makanya kenapa umbilikal itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan dia pasang perifer. Infus perifer lebih mudah. Tapi memang prinsipnya semua harus steril. Termasuk areanya ini harus steril, alat juga semua steril. Dan alatnya kalau benar pakai umbilikal mahal memang ya. Ini kalau saya lihat di PHP rumah sakit, karena ini kan terklaim sama di Abdul Muluk, terklaim BPJS ya. Ini habisnya kurang lebih 1,5 alatnya aja, 1,5 juta alatnya aja. Kalau yang ini kan 20, tapi bukan berarti ini paling 20.000 kalau yang selang UGT gitu.
Sehingganya kita gunakan OGT saja, nggak masalah. Karena memang tujuan utama kita pemasangan vena umbilikal kan pada saat kita melakukan resusitasi. Tujuannya memasukkan obat epinefrin. Awalnya di situ. Sudah masuk ke dalam. Ini kamu dimasukin terus masuk dia. Tapi cukup dengan ukuran tadi 5 cm, kayaknya 5 cm sih di sini kayaknya. Ya, setelah masuk yakin obat epinefrin tadi segera dimasukkan berdasarkan instruksi dokter. Yang penting dosisnya adalah 0,1 sampai 0,3 mili per kilogram berat badan. Anggap aja bayi ini 2,5 kilo. Berarti kata dokter Putu kasih dosis maksimal katanya. Berarti 0,3 kali 0,3. berapa? 0,5. 0,6. Berarti hanya 0,6 yang kita masukkan ke sini. Seret masuk. Ini kan selang panjang. Mau nggak mau epinefrin mungkin ada di sini mas yang belum nyampe ke bayi. Kita bilas dengan menggunakan norma salin ACL. Kita ambil kurang lebih 1 cc. Kita masukkan ke sini. Seret, dorong, baru obatnya masuk. Efeknya kita tunggu 5 menit kemudian. Kalau belum ada respon 5 menit kemudian boleh diulang. Ya, dengan dosisnya berapa? Boleh dosisnya dinaikkan, boleh diturunkan dari yang awal. Tapi kalau di awal aja dokter sudah 0,3 kata dokter Putu berarti udah dosis maksimal itu. Gitu. Ya, artinya seperti itu. Dosis boleh diulang. Akan beda jika pemberian epinefrin melalui endotrakeal. Kan cara pemberian epinefrin ada 2. Bisa melalui umbilikal, bisa melalui endotrakeal. Intubasi, kemudian pasang laringoskop itu ya, pakai laringoskop, kemudian ada ETT, teteskan melalui tengah-tengah ETT-nya itu. Tapi dosisnya 0,5 per mili kilogram berat badan. Naik, dosisnya dinaikkan. Kenapa? Kalau dia melalui ETT masuknya bukan ke paru tapi ke cerna. Prosesnya menjadi lama. Beda dengan kita memasukkan melalui vena sentral, dia memang langsung ke organ nafas tujuannya. Ya, alternatif kedua itu. 5 menit kita tunggu responnya si bayi. Bagaimana? Kita lakukan fiksasi saja. Ya, difiksasi dulu. Kita siapkan benang ini. Ya, benang ini sudah kita siapkan dan secepat mungkin waktu kita melepas ini kan mau nggak mau kalau ininya benar nempel di bayi berdarah ngalir ya, sehingganya diikat secepat mungkin. Ikat mati aja. Diikat mati kenceng nggak apa-apa seperti ini ya. Nah dah, ini walaupun diikat mati, ini hanya mematikan arteri, sedangkan selangnya masih bisa naik turun. Walaupun talinya tadi saya ikat mati, ini tetap bisa naik turun dan ini masih beresiko lepas ya. Sehingganya kalau saya senangnya saya heading, tekniknya saya gunakan heading. Jadi boleh di heading, boleh tidak. Headingnya seperti ini ya, diambil posisi kateter itu di tengah-tengah. Nah gini ya, jadi kateter ini adanya di tengah headingan ini. Nah ini kan kateter di sini antara ini nih. Nah ya, tengah-tengah. Kalau sudah masuk boleh diikat kenceng. Yang nggak boleh diikat kenceng itu pada waktu kateter belum dimasukkan, karena takutnya mengkhawatirkan dia ada jaringan baru, rusakan baru, jejas lagi. Ya, ini walaupun sudah diikat kateternya, ini masih bisa naik turun. Walaupun lebih kencang tapi dia masih naik turun. Maka kita lakukan fiksasi seperti ini. Ya, ini pertama ke sini, ini putar ke sini.
Jadi kita fiksasi dengan kateternya. Nah, kita ikat mati ke kateter nggak apa-apa seperti ini. Nah, sehingganya sekarang nggak bisa lagi, Oh iya. gitu. Ya, karena kateter ini sudah terikat dengan umbilikalnya, gitu. Ya, udah setelah yakin, ternyata setelah kita tunggu 5 menit, bayinya mulai menangis, mulai bernapas. Dengan efek pemberian epinefrin yang pertama. Wah, dok, sudah dipasang umbilikal ternyata bayinya nangis, ya nggak masalah. Berarti ini bisa digunakan sebagai nutrisi, bisa, obat bisa, sebagai pengganti infus perifer. Ya tadinya harusnya kita pasang di sini, sini, udah ini digunakan aja sekalian, kan sama-sama vena. Di perifer pun vena, di sini juga vena, sehingga kita manfaatkan ini sebagai infus. Ya, kita manfaatkan sebagai infus biasa. Dan bagaimana perawatan selanjutnya? Nah, masalahnya bayi sekarang, orang-orang sekarang, apa ini namanya, umbilikal itu kan 3 atau 4 hari puput itu apa, lepas. Ya, seringnya kan gitu sekarang. Kalau dulu memang nggak lama, tapi sekarang kadang-kadang 3 hari aja sudah lepas. Sehingganya kalau sudah niat ini digunakan untuk infus perifer, harus dijaga supaya nggak cepat lepas. Bagaimana caranya? Dengan dibuat ini menjadi soft, lembab. Caranya dengan menggunakan kasa seperti ini, ya. Kemudian dililit aja seperti ini, kemudian diplester. Sudah, perawatannya seperti ini aja, ya. Kemudian dibikin supaya ininya lembab. Caranya dengan kita ambil NaCl, bingung sambungnya tidak pasti ya, jadi gini, oke, misal biasanya sambungan banyak itu adalah di line sentral. Line sentral di ya. ujung. Saya Ini sudah kita pakai plester. freeway Seperti ini, kemudian kita basahi. Kasanya kita basahi. Ibaratnya ini kalau tanaman dipupuk supaya tetap seger. Dah. Kemudian di plester, tutup lagi dengan menggunakan pampers kalau bayi sekarang kan. Udah, nggak perlu diganti-ganti. Yang penting dijaga kesterilannya. Kalau misalnya mau menyentuh bayi, khusus untuk bayi yang terpasang umbilikal, orangnya harus steril. Dia minimal menggunakan handscoon. Sehingganya, kenapa? Umbilikal sebagai akses utama masuknya bakteri dan kuman. Kalau kita tidak hati-hati, udah bakteri gampang masuk. lipid misalnya. Terus